Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan teori dari Carl Rogers mengenai psikologi humanistik. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Rahel Natasa dengan NIM G1C121032. Yang kedua ada Cahyani Fatka Istiqomah dengan NIM G1C121044. Dan yang terakhir ada Dea Utami dengan NIM G1C121052. Yang pertama kita akan membahas biografi dari Carl Rogers. Jadi beliau ini lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Nah, dia lahir dan tumbuh di keluarga yang religius gitu. Jadi ayah dan ibunya memang orang yang menempatkan agama gitu di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada tahun 1928, Rogers ini memperoleh gelar master di bidang psikologi dari Columbia University. Lalu pada 1931, ia memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis dan bekerja di bagian studi anak pada Himpunan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Rochester, New York. Lalu pada tahun 1939, ia menerbitkan tulisan berjudul The Clinical Treatment of the Problem Child yang membuatnya mendapatkan tawaran sebagai profesor pada Fakultas Psikologi di Ohio State University. Dan yang terakhir pada tahun 1942, beliau menjabat sebagai ketua dari American Psychological Society. Dan yang selanjutnya kita masuk ke hakikat pribadi fenomenologis. Jadi menurut dari pendekatan humanistik itu ada 19 rumusan mengenai hakikat pribadi atau self. Nah, yang pertama ada organisme berada dalam pengalaman yang terus-menerus berubah atau phenomenal fields, di mana dalam pengalaman ini ia menjadi titik pusatnya. Nah, pengalaman adalah segala sesuatu yang berlangsung di dalam diri individu pada saat tertentu, meliputi proses psikologi, kesan-kesan sensorik, dan aktivitas motorik. Hanya sebagian kecil dari dunia pengalaman yang disadari, yakni pengalaman yang disimbolkan, misalnya berupa gambar ataupun secara verbal. Nah, sisanya bersifat pengalaman prasadar atau yang bisa juga dikenal dengan pre-conscious ya, yang siap disadari kalau dikehendaki. Medan fenomenal ini bersifat private atau tertutup dan hanya dapat dikenali dan oleh diri individu itu sendiri. Karena itu sumber terbaik untuk memahami seseorang adalah individu itu sendiri. Karena inilah yang disebut dengan konsep laporan self berpusat pada klien gitu kalau dalam terapi. Nah, yang selain kedua ada organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Di sini realita hanya sebatas persepsi subjektif atau subjective reality yang mungkin berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Pemicu yang menggerakkan tingkah laku bukan stimulus, tetapi persepsi subjektif atau realitas subjektif yang dikenali oleh orang tersebut. Gitu. Lalu yang ketiga ada organisme mempunyai kecenderungan pokok. Nah, kecenderungannya itu untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan diri atau self-actualization, maintains and change. Nah, pada mulanya aktualisasi diri ini mengikuti garis hereditas, namun kemudian mengalami diferensiasi sehingga pada orang dewasa aktualisasi menjadi bersifat otonom dan sosial. Lalu yang keempat ada organisme mereaksi medan fenomena secara total atau gestalt dan terarah tujuannya atau goal directed. Lalu yang kelima, pada dasarnya tingkah laku merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan, mengaktualisasikan, mempertahankan, dan memperluas diri di dalam medan fenomenanya. Yang keenam, emosi akan menyertai tingkah laku yang berarah tujuan sehingga intensitas kekuatan emosi itu bergantung pada pengamatan subjektif seberapa pentingnya tingkah laku itu di dalam usaha aktualisasi, memelihara dan mengembangkan diri. Lalu yang ketujuh, jalan terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang adalah dengan memakai kerangka pandangan orang itu sendiri atau internal frame of reference, yakni persepsi, sikap, dan perasaan yang dinyatakan dalam suasana yang bebas atau suasana terapi itu berpusat pada klien.
Lalu yang selanjutnya, sebagian dari medan fenomenal secara berangsur mengalami diferensiasi sebagai proses terbentuknya self. Nah, self adalah kesadaran akan keberadaan dan fungsi diri, yakni diperoleh melalui pengalaman di mana diri, I and me, terlihat di dalamnya sebagai objek atau subjek. Lalu yang ke-9, struktur self terbentuk sebagai hasil dari interaksi organisme dengan medan fenomenal, terutama interaksi evaluatif dengan orang lain. Struktur self adalah suatu pola pengamatan yang bersifat utuh atau bulat, teratur, mudah bergerak atau fluid, dan konsisten dengan gambaran I atau me dan nilai-nilai lingkungan. Dari pengalamannya, anak belajar bahwa dirinya adalah salah satu objek yang berbeda dengan objek lain di dalam lingkungan. Selanjutnya, pengalaman yang sesuai dengan dirinya akan dinilai positif dan dimasukkan sebagai bagian dari dirinya. Sebaliknya, pengalaman yang dinilai negatif akan ditempatkan di lingkungan di luar dirinya. Proses menilai ini akan terus berlanjut, menyusun struktur self dan mempertegas hubungannya dengan lingkungan. Nilai-nilai yang tidak dipergunakan tadi tidak lagi terbatas pada gambaran diri yang telah dimiliki, tetapi kemudian juga memasukkan nilai-nilai dari orang lain, misalnya dari orang tua. Lalu yang ke-10, apabila terjadi konflik antara nilai-nilai yang sudah dimiliki dengan nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi, organisme akan meredakan konflik itu dengan merevisi gambaran dirinya, serta mengaburkan nilai-nilai yang semulanya ada di dalam dirinya dengan mendistorsi nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi atau dimasukkan. Lalu yang ke-11, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang akan diperoleh oleh kesadaran dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda. Nah, ada 3 tingkatan, yang itu yang pertama disimbolkan atau simbol. Itu diamati dan disusun dalam hubungannya dengan self. Lalu yang selanjutnya yang B ada dikaburkan, itu distorted. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan struktur self. Lalu yang terakhir ada diingkari atau diabaikan, denied atau ignore. Nah, pengalaman itu sebenarnya disimbolkan tetapi diabaikan karena kesadarannya tidak memperhatikan pengalaman, atau diingkari karena tidak konsisten dengan struktur self. Lalu yang 12, umumnya tingkah laku konsisten dengan konsep self. Kalau premis ini benar, maka cara untuk mengubah tingkah laku adalah mengubah konsep self, sebagaimana dilakukan Rogers dalam terapinya. Lalu 13, tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organis yang tidak dilambangkan bisa tidak konsisten dengan self. Tingkah laku semacam itu biasanya dilakukan untuk memelihara gambaran diri atau self image dan tidak diakui sebagai milik dari atau bagian dari dirinya. Lalu 14, sesuai psikologi, akibat adanya tekanan terjadi apabila organisme menolak menyadari pengalaman sensorik yang tidak dapat disimbolkan dan disusun dalam kesatuan struktur self-nya. Lalu 15, penyesuaian psikologis terjadi apabila organisme dapat menampung atau mengatur semua pengalaman sensorik sederhana sedemikian rupa dalam hubungan yang harmonis dengan dalam konsep dirinya. Lalu yang selanjutnya yang ke-16, setiap pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self akan diamati sebagai ancaman. Semakin kuat struktur self-nya, maka semakin banyak pula pengalaman yang dianggap ancaman karena tidak sesuai dengannya, sehingga makin kuat pula sikap pertahanan diri dan dari ancaman. Self kemudian menciptakan pertahanan diri dengan menolak pengalaman masuk ke kesadaran. Semakin sering ini dipakai, self akan menjadi tidak sesuai, kehilangan hubungan dengan pengalaman nyata. Lalu di sini juga jika terjadi pertentangan antara self dengan realita, maka semakin meningkatkan ketegangan psikologik dan akan menimbulkan salah suai. Lalu yang ke-17, dalam kondisi tertentu, khususnya dalam kondisi bebas dari ancaman terhadap struktur self, yang suasana terapi berpusatnya pada klien, pengalaman-pengalaman yang tidak konsisten dengan self dapat diamati dan diuji untuk dicari konsistensinya dengan self, dan struktur self itu akan direvisi untuk dapat mengasimilasi pengalaman-pengalaman itu.
Lalu 18, apabila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman-pengalaman sensoriknya ke dalam sistem yang integral dan konsisten, maka dia akan lebih mengerti dan menerima orang lain sebagai individu yang berbeda. Orang yang defensif itu biasanya mengingkari perasaannya sendiri. Itu akan cenderung untuk benci kepada orang lain yang merusak hubungan dan akan merusak hubungan sosialnya. Lalu 19, semakin banyak individu yang mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam struktur self-nya sendiri, itu kemungkinan akan terjadi introjeksi atau revisi nilai-nilai yang semakin besar. Ini akan berarti terjadi proses penilaian yang berlanjut terus-menerus terhadap sistem struktur self. Lalu struktur nilai yang membuat hubungan dengan lingkungan secara tetap akan tidak efektif. Sebaliknya, struktur yang fleksibel itu akan mempermudah adjustment atau penyesuaian. Evaluasi dan perubahan nilai ini tidak akan menimbulkan anarki sosial karena didasarkan pada kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Utami Putri dengan NIM G1C1210052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Carl Rogers. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian dan dinamika kepribadian. Struktur kepribadian Carl Rogers di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada organisme, medan fenomena, dan self. Nah, kita mulai dari organisme. Organisme adalah tempat semua pengalaman, segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat. Yang kedua yaitu medan fenomena atau phenomenal field. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Yang ketiga yaitu ada self. Self merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Konsep self itu mungkin kumpulan dari perangkat-perangkat persepsi yang menggambarkan berbagai peran. Misalnya, diri sebagai ayah, suami, siswa, pekerja, mandor, atlet, musisi, dan artis sekaligus. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian di sini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penerima positif, konsistensi, dan saling suai. Yang ketiga yaitu aktualisasi diri. Saya akan menjelaskan. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang penerimaan positif bersyarat atau conditional positive regard atau syarat kebaikan conditions of worth. Mendidik anak-anak dengan pendekatannya penerimaan positif bersuara adalah mengembangkan superego, yang berarti memaksa anak-anak untuk menginternalisasikan norma orang tuanya, di mana hanya kalau anak dapat menyesuaikan diri dengan norma itu, dia akan merasa berharga. Yang kedua yaitu konsistensi dan saling suai self atau konsistensi kongruen. Menurut Roger, organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi atau keajegan sama dengan keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan kongruen atau saling suai antara persepsi self dengan pengalaman. Organisme tidak berusaha mencari kepuasan dan menghindari sakit, tetapi berusaha memiliki struktur self yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Aktualisasi diri berlangsung mengikuti apa yang diharuskan keturunan. Ketika organisme itu masak, dia menjadi semakin berbeda dengan orang lain, semakin luas, otonom, dan tersosialisasi. Pembahasan yang selanjutnya yakni perkembangan kepribadian. Rogers meyakini bahwa adanya kekuatan tumbuh pada semua orang yang secara alami mendorong proses organisme menjadi semakin kompleks, ekspansi, otonom, sosial, dan secara keseluruhan semakin aktualisasi diri. Perkembangan kepribadian menurut Rogers sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pribadi yang berfungsi utuh atau fully functioning person. Rogers menganggap bahwa tujuan hidup
adalah mencapai aktualisasi diri atau memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat kehidupan menjadi sebaik-baiknya atau good life. Berfungsi utuh di sini digunakan Rogers untuk menggambarkan individu yang memakai kapasitas dan bakatnya, merealisasi potensinya, serta bergerak menuju pemahaman yang lengkap mengenai dirinya sendiri dan seluruh rentang pengalamannya. Rogers mengemukakan 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya. Yang pertama yaitu terbuka untuk mengalami atau opens to experience. Orang yang terbuka mampu mendengar dirinya sendiri, merasakan secara mendalam pengalaman visceral, sensori, emosional, dan kognitif dalam dirinya tanpa merasa terancam. Mereka sadar bahwa pikiran dan perasaannya semua disimbolisasi dalam kesadaran tanpa distorsi atau denial. Kemudian ciri yang kedua yaitu hidup menjadi atau existential living. Di sini artinya merupakan kecenderungan untuk hidup sepenuhnya dan seberisi mungkin pada setiap eksistensi. Di sini individu memandang pengalaman sebagai sesuatu yang baru dan unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dari ciri ini, orang akan menjadi fleksibel, adaptable, toleran, dan spontan. Kemudian ciri selanjutnya yakni keyakinan organismik atau organismic trusting. Keyakinan organismik sendiri merupakan pengambilan keputusan berdasarkan sumber eksternal, seperti norma sosial, aturan institusi, penilaian orang lain, atau tingkah lakunya sendiri ketika menghadapi situasi lain. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu pengalaman kebebasan atau experiential freedom, yang mana di sini organisme mempunyai pilihan bebas. Apa yang terjadi pada organisme itu tergantung pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan ciri pribadi yang berfungsi utuh yang terakhir yaitu kreativitas atau creativity. Orang dengan good life akan cenderung lebih memunculkan produk kreatif seperti ide, project, dan action, serta memiliki hidup yang kreatif. Nah, orang yang kreatif cenderung hidup konstruktif dan adaptif dalam culture-nya, dalam artian memuaskan lingkungan sekaligus memuaskan kebutuhannya sendiri. Perkembangan kepribadian yang kedua yaitu perkembangan psikopatologi. Menurut Rogers, orang ini sepertinya tidak sadar dengan perasaan yang mereka ekspresikan. Hubungan akrab akan dipandang sebagai ancaman dan keterlibatan dengan orang lain akan dihindari. Yang pertama adalah tak saling suai atau incongruence. Ketika pengalaman sangat tidak konsisten dengan struktur self atau pengalaman incongruent sangat timbul, tingkat kecemasan yang terjadi dapat merusak rutinitas dan orang akan menjadi neurotik. Orang ini sebagian pertahanannya masih efektif dalam menjaga pengalaman mengancam agar tidak masuk ke kesadaran. Jika tingkat tak incongruent sangat tinggi, pertahanan mungkin tidak dapat dioperasikan. Kondisi di mana self tidak mampu mempertahankan diri dari pengalaman yang mengancam ini akan menimbulkan disorganisasi kepribadian dan psikopatologi akan membuat orang menjadi psikotik. Kemudian yang kedua yaitu kecemasan dan ancaman. Ini muncul akibat dari orang yang sangat sadar dengan ketidaksesuaian. Kecemasan dan ancaman yang menjadi indikasi adanya ketidakkongruenan diri dengan pengalaman membuat orang berada dalam perasaan tegang yang tidak menyenangkan. Namun pada tingkat tertentu, kecemasan dan ancaman itu sangat dibutuhkan untuk mengembangkan diri dan memperoleh jiwa yang sehat. Yang selanjutnya yaitu tingkah laku bertahan atau defensiveness. Defensiveness ini dipakai untuk menangani incongruent. Di sini Rogers mengklasifikasi tingkah laku bertahan menjadi dua bagian yakni distorsi dan denial. Distorsi merupakan pengalaman diinterpretasi secara salah dalam rangka menyesuaikannya dengan aspek yang ada di dalam konsep self. Sedangkan denial adalah menolak sadar atau paling tidak menghalangi beberapa bagian dari pengalaman yang tidak kongruen untuk disimbolisasi dengan konsep diri. Dan yang terakhir yaitu disorganisasi atau
Disorganisasi kepribadian ini biasanya terjadi mendadak atau berangsur-angsur, namun sumbernya tetap sama, yakni defense yang tidak dapat dioperasikan dari struktur self yang pecah. Selanjutnya yaitu aplikasi dari teori kepribadian Carl Rogers ini. Yang pertama yaitu teknik riset. Nah, di sini Rogers menggunakan 3 pendekatan, diantaranya analisis isi atau content analysis, yang merupakan prosedur menganalisis verbalisasi klien, merekam, mengklasifikasi, menghitung pernyataan klien untuk menguji berbagai hipotesis atau proporsi mengenai hakikat kepribadian atau meneliti perubahan konsep diri yang terjadi dalam terapi. Kemudian skala rating atau rating scale yang dipakai untuk meneliti kualitas hubungan terapi. Rating dilakukan oleh klien secara bebas menurut apa yang dirasakannya. Dan yang terakhir yaitu key techniques atau key sort, yang merupakan model assessment untuk meneliti pandangan orang mengenai dirinya sendiri. Key technique adalah self-rating, sehingga mungkin sekali timbul defensiveness atau usaha tampil yang dapat diterima yang baik di mata dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu psikoterapi. Rogers menamakan teknik ini yaitu teknik berpusat pada klien. Singkatnya, pendekatan berpusat pada klien ini yakni agar orang yang rentan dan cemas dapat mengembangkan jiwanya. Mereka harus mengadakan kontak dengan terapis yang kongruen dan dapat menciptakan suasana penerimaan tanpa syarat serta empati yang akurat. Konseling berpusat pada klien dapat dideskripsi dalam bentuk jika-maka. Misalnya, jika kondisi terapis kongruen, menerima positif tanpa syarat dan empatis dapat diciptakan, maka proses terapi akan berjalan lancar. Jika proses terapi berjalan, maka dapat diharapkan hasilnya dapat mengembangkan klien ke arah yang dikehendaki. Jadi, intinya terapi ini dapat dijelaskan melalui 3 faktor, yaitu kondisi, proses, dan hasil.